Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Kok pada gak semangat sekali pada hari ini sih ya? Pada kenapa ini Mas Badi? Kenapa gak semangat nih? Ngantuk Mas Pak. Badi. Tidur malam. Walah. Saya punya Pak Guru ini punya salam semangat pagi. Mau pada teman-teman pada mau nggak? Mau Pak Guru. Ya. Coba berdiri semua yuk, berdiri. Baik Pak. Pertama, kalau Pak Guru bilang semangat pagi, kalian jawab pagi, pagi, pagi. Begitu ya? Baik Pak. Ya, dimulai ya. Semangat pagi, 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 pagi. Bagus. Kalau begitu kan kalian semua sudah semangat hari ini. Ya, untuk pagi hari ini alangkah baiknya kita awali pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Dipimpin ya Mas Fahyar. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, terima kasih Mas Fahyar yang telah memimpin doa pada pagi hari ini sebelum pembelajaran. Ya, pertama-tama Pak Guru akan mengecek kehadiran dulu ya. Apakah di sini semuanya hadir semuanya? Hadir Pak Guru. Alhamdulillah. Berarti teman-teman di sini semuanya pada siap belajar untuk pada pagi hari ini ya. Pada hari Senin ini. Ya, sebelum Pak Guru mulai pembelajaran pada hari ini, Pak Guru akan mengecek kesiapan kalian pada hari ini. Apakah kalian pada seluruhnya siap untuk pembelajaran pada hari ini apa tidak? Siap Pak Guru. Baik, ya saya akan mengulas tentang kemarin ya. Kemarin kan kita pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Coba Mas Bahtiar, kemarin kita belajar tentang apa ya Pak? Tidak tahu Pak Guru. Yang tahu siapa? Coba Mas Saya, Fadi. Pak. Ya Mas Fadi. Tentang apa? Minggu kemarin kita membahas tentang rantai makanan. Iya, betul sekali. Boleh. Rantai makanan. Rajin sekali Pak Fadi. Terima kasih Pak Guru. Ya, kita pada hari ini akan memperjelas lagi tentang rantai makanan. Kemudian pada hari ini, apakah anak-anak pada semuanya membawa buku apa tidak? Membawa ini Pak. Fadi membawa buku. Bawa. Wah, rajin sekali. Mas Bahtiar bawa? Tidak. Aduh, kenapa nggak bawa Pak Bahtiar? Bukunya ketinggalan. Aduh, banyak-banyak jangan diulangi ya. Iya Pak Guru. Bagus. Kalau begitu, mari kita mulai langsung saja pembelajaran pada hari ini. Ya, kali ini Pak Guru mau membawakan sesuatu. Coba tebak Mas Wandi, ini gambar apa? Ini apa? Itu kertas Pak Guru. Ya, kertasnya isi gambar apa? Gambar hewan. Salah. Mas Dendi, ini gambar apa? Tebak coba. Buah-buahan. Salah. Ini Pak Guru tunjukkan gambarnya ya. Ini gambar peristiwa alam yang sering terjadi pada saat ini. Yaitu peristiwa apa Mas Wandi? Itu motornya mogok Pak. Ya, emang mogok karena terkena Air. betul. Ini peristiwa apa Mas Dendi? Anjir. Ya, banjir, pinter. Coba Mas Fandi lihat ini ya. Ini orang-orang pada kenapa? Pada jalan semua. Karena banyak genangan Pak. Betul. Kenapa banyak genangan di sini? Karena ada airnya Pak. Ya, itu kan airnya kan tersumbat. Jadinya kan airnya banyak yang tergenang di sini. Itu kenapa coba? Pak Guru, itu airnya datangnya dari mana? Ini kan dari selokan.
Wes selokan tersebut itu tersumbat loh. Itu karena apa coba tebak? Karena nggak ada pohon. Bukan. Yang pertama itu karena apa? Karena masyarakat di sini membuang sampah sembarangan. Itu tidak ada yang buang sampah sembarangan Pak di gambar. Ya tidak ada, karena sampahnya ada di selokan-selokan tersumbat. Jadi sampah-sampah tersebut pada di selokan tersumbat karena banyaknya sampah. Jadi selokan tersebut tersumbat, akhirnya meluap ke jalan-jalan. Kemudian yang kedua itu kenapa alasannya banjir? Karena airnya banyak. Ya benar juga. Kalau Mas Dendi apa alasannya gimana terjadi banjir? Buang sampah sembarangan. Betul, tadi udah dijelasin. Kemudian apa lagi? Apa ya Pak? Ya yang kedua itu mungkin karena penebangan pohon yang sangat banyak. Karena pada saat ini banyak sekali penebangan pohon untuk pembuatan gedung-gedung atau perumahan atau pabrik-pabrik untuk kepentingan komersial atau kepentingan pribadi. Jadi dari gambar ini kita bisa menyimpulkan bahwa kita tidak boleh membuang sampah sembarangan dan harus membuang sampah pada tempatnya. Kemudian kita harus menanam pohon secara banyak, teratur, dan tidak boleh menebang pohon secara sembarangan. Jadi sekarang anak-anak itu harus menjaga kebersihan lingkungan, karena kebersihan lingkungan itu sangat baik dan tidak merusak lingkungan kita. Kalau kita merusak lingkungan kita atau membuang sampah secara sembarangan, menebang pohon, itu bisa terjadi kejadian seperti ini. Kejadian seperti ini juga banyak dampak negatifnya, yaitu masyarakat kesusahan, masyarakat banyak yang berpindah tempat karena tempatnya terkena banjir, dan masyarakat mengungsi ke tempat-tempat yang lain. Belum tentu masyarakat tersebut memiliki tempat-tempat lain di sana. Jadi marilah kita jaga bumi kita dengan baik. Ya, kali ini Pak Guru akan melanjutkan materi kemarin tentang rantai makanan. Kalau kemarin kan menjelaskan tentang pengertian saja tentang rantai makanan. Di sini Pak Guru akan mengulas tentang yang kemarin sedikit ya. Coba Mas Bahtiar, apa itu tentang produsen? Produsen nggak tahu Pak, Guru lupa. Walah, coba yang lainnya benar siapa ya? Pak, saya nggak bisa, boleh baca buku dulu nggak Pak? Oh iya, boleh baca buku IPA halaman 35. Baik Pak. Sebentar ya Pak, lagi cari dulu. Ya. Pak, saya tahu Pak. Apa itu? Produsen adalah organisme yang mampu membuat makanannya sendiri, seperti tumbuhan hijau Pak. Ya, betul sekali. Produsen itu tumbuhan yang bisa membuat makanannya sendiri melalui hasil fotosintesis seperti itu. Pak, tulisannya kurang jelas apa ya Pak? Oh ya, ini kurang besar ya? Ya, Bentar ya.
Pak, Bahtiar tidur Pak. Bahtiar, Ya, Bahtiar bangun jangan tidur. Siapa guru? Ini lagi dijelaskan materi nanti kalau kamu lupa. Siapa? Ini soalnya buat ujian besok, jangan sampai lupa. Siapa guru? Kemudian yang kedua itu konsumen. Coba Mas Tony ada nggak berangkat apa nggak Mas Pandi? Mas Toninya sakit Pak. Oh ya udah, berarti Mas Bahtiar bisa konsumen. Buku saya ketinggalan, Pak. Oh. Saya belum bisa buka buku. Jadi ini yang bisa cuma Mas Pandi. Iya Pak, tapi buka buku dulu nggak apa-apa Pak. Iya nggak apa, buka halaman 36 tentang konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang bergantung pada makhluk hidup lain karena tidak dapat memproduksi makanannya sendiri. Betul sekali. Misalkan seperti gambar di sini, ini tikus ini tidak bisa memproduksi makanan sendiri. Iya Pak, soalnya tikus suka makan padi. Ya betul sekali. Mas lagi tahu banget tentang tikus, tentang padi itu gimana? Apa ada ayahnya yang kerja di sawah? Tidak, di rumah saya sering tikusnya pada berlarian Pak. Itu Makanannya dicuri. Oh. Jadi konsumen itu makhluk hidup yang memakan produsen. Baik Pak. Di sini ada yang tahu pengurai? Mas Fadi tahu? Pengurai. Lihat buku lagi ya Pak. Ya coba pengurai. Halaman berapa Pak? Pengurai itu kemarin coba ya Pak Guru, lupa sedikit. Oh ya, pengurai itu halaman 38. Coba dibaca. Pengurai adalah organisme terakhir dalam rantai makanan. Ya, betul sekali. Jadi pengurai itu caranya kayak seperti memakan hewan-hewan yang sudah mati. Belatung Pak. Ya seperti belatung contohnya seperti itu. Tapi itu gambarnya jamur Pak. Ya kan ini sebagai contoh saja, ini kan jamur sebagai contoh saja, ibaratkan seperti itu. Baik Pak. Udah boleh istirahat belum Pak? Belum, ini sebentar lagi. Baik. Pak, itu digambar apa tidak di buku tulis? Nanti gambar ya, saya terangkan dulu. Pak Guru akan terangkan gambar ini. Baik Pak. Ini yang pertama tumbuhan apa ya Mas baca? Padi. Betul sekali. Begitu dong, semangat Mas Bahtiar, jangan tidur mulu. Kemudian ini yang kedua apa ya Mas Bahtiar, tahu nggak? Tikus, Pak. Oh betul. Dan Mas Pandi ini apa? Ular Pak. Ya, hewan ular. Ini yang ketiga hewan apa? Burung. Burung apa ini? Yang memakan ular, burung apa? Burung Raja Wali apa ya Pak? Oh iya betul. Raja Wali atau elang ya? Ya. Ini apa Mas Pandi? Jamur Pak itu Pak. Ya, jamur atau pengurai. Berarti boleh dimakan Pak Apa? jamurnya. Jamur itu ada yang boleh dimakan, ada yang tidak. Karena ada jamur di dunia itu ada yang berbahaya dan ada yang tidak berbahaya. Kalau mengonsumsi jamur itu harus dibersihkan, sangat bersih sekali kalau mau dimakan.
Jamur putih itu biasanya dimakan karena Saya suka Pak. ya biasanya mesti kan makan jamur putih ya Mas Andi. Iya, dibuat crispy. Iya betul sekali. Ini kan yang pertama kan produsen. Itu seperti padi gini loh, yang membuat fotosintesis sendiri. Jadi makhluk produsen itu rata-rata itu dari tumbuhan, tidak dari hewan. Kemudian tikus itu konsumen. Ini konsumen yang pertama. Kemudian konsumen kedua yaitu ular. Yang ketiga itu elang, dan terakhir itu pengurai. Jadi padi itu dimakan oleh tikus. Kemudian tikus dimakan oleh ular. Kemudian ular dimakan oleh elang. Kemudian elang itu mati karena tidak ada yang memakannya. Kemudian ini jamur itu sebagai pengurai. Berarti nggak ada yang berani makan elang ya Pak? Bukan nggak berani sih. Sebenarnya itu karena hewan ini susah untuk dibunuh. Baik Pak, terima. Apakah ada yang ditanyakan? Mas Bahtiar katanya Pak mau tanya. Mas Baca mau tanya apa ini? Tidak Pak Guru. Oh tidak. Ya, ini jangan lupa digambar ya dan ditulis karena ini bahan materi ujian besok. Itu materinya besok rantai makanan Pak. Ya, besok kayaknya ganti materi karena ini rantai makanan sudah selesai. Udah selesai Pak. Ya. Ya sekarang boleh istirahat ya. Pak istirahat. Ya. Udah bunyi belnya. Ya, saya istirahat dulu ya sana ya. Nanti jangan lupa untuk masuk kelas lagi ya. Telah tiba. Iya Pak. Kepada seluruh siswa dipersilahkan istirahat. Diimbau kepada mahasiswa yang Ya, kali ini Pak Guru akan menceritakan tentang cerita yang sangat menarik. Nanti kalian harus bisa membuat hal apa saja yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Ya, pada suatu hari di hutan rimba ada seekor singa yang sedang tertidur pulas. Kemudian ada seekor tikus yang sedang dikejar oleh pemburu. Seketika itu tikus langsung berlarian kencang. Tikus tidak tahu bahwa tempat yang dilalui ada singa. Kemudian singa itu terbangun dan mengatakan, "Tikus, kenapa kamu membangunkan tidurku?" Sang tikus langsung ketakutan. "Maafkan aku, singa. Aku tidak sengaja membangunkan kamu tidur. Aku sedang dikejar oleh pemburu. Karena aku tidak sengaja tadi berlari-lari di tempat pemburu." Seketika itu singa pun marah pada tikus. Tetapi kemudian tikus membalas kasihan pada singa. "Maafkan aku, singa. Nanti aku akan membalas kebaikanmu jika kamu meloloskan aku. Jika kamu memakan kamu tidak akan kenyang, singa. Malah nanti kamu akan jadi lapar sekali." Kemudian singa berkata, "Baiklah, tikus. Tapi jika kamu tidak, hal apakah yang kamu akan bisa membantuku, tikus? Kamu kan kecil, awan besar, raja singa, raja rimba." Kemudian tikus berkata, "Meskipun aku kecil, pasti nanti aku akan bisa membuat apa yang kamu butuhkan, singa. Pasti aku akan menolongmu, singa." Kemudian dengan rasa iba dan rasa kasihan, singa itu kemudian melepas tikus tersebut. Kemudian sang tikus sangat berterima kasih pada singa. "Terima kasih, singa. Aku tidak akan mengganggumu lagi." Singa pun menjawab, "Baiklah, tikus. Janganlah kamu mengganggu tidurku lagi. Jika kamu menggangguku lagi, kamu akan kumakan." Kemudian sang tikus pun berlari. Lalu pada esok harinya, singa itu sedang berjalan di tengah-tengah hutan.
dia sedang mencari makanan. Aduh, lapar sekali saya hari ini, belum makan dari pagi. Di mana ya rusa-rusa itu dan kancil itu? Tidak lama kemudian, singa yang sedang berjalan dengan santai terperangkap oleh jebakan pemburu. Gerak! Aduh, kakiku kenapa? Suara sang singa. Kemudian sang singa mengaung-ngaung di tengah hutan, minta tolong kepada hewan siapapun. Tolong aku, tolong aku. Datanglah kancil. Kamu kenapa singa? Aku terjebak. Kasihan kamu, tapi aku tidak akan menolongmu karena kamu akan memakan saya, bilang kancil tersebut. Kemudian singa berkata, aku tidak akan memakanmu kancil jika kamu menolongku. Tetapi kancil tidak menghiraukannya, lalu si kancil tersebut pergi. Kemudian datanglah tikus. Dengan cepat ketika dia mendengarkan teriakan singa tersebut, tikus datang. Lalu tikus berkata, kenapa kamu singa? Aku terperangkap tikus. Tolonglah aku tikus, bantulah aku. Kemudian sang tikus tersebut menolong singa dengan memakan jaring-jaring yang membuat singa terperangkap. Lama-lama kemudian jaring-jaring tersebut putus. Kemudian singa pun terlepas, lalu berlari dengan si tikus. Setelah aman, singa berterima kasih kepada si tikus. Terima kasih tikus, kamu sudah menolongku. Jika tidak ada kamu, maka aku akan ditangkap oleh pemburu. Kemudian tikus berkata, baiklah singa, kan saya sudah bilang pada saat itu pasti aku akan menolongmu. Bukti ini adalah aku akan menolongmu. Ya, selesai sudah cerita tersebut. Kemudian dari kisah tersebut apa yang bisa diambil? Coba Mas Bahtiar. Bahwa kita harus maaf Pak Guru, bahwa kita harus saling tolong menolong. Betul sekali. Kemudian Mas Fandi. Singa dan tikus bersahabat, Pak Guru. Lalu apa lagi? Saling menolong sesama kebaikan, Pak Guru. Ya, betul sekali. Jadi dari cerita tersebut kita itu bisa mengambil hikmahnya, yaitu jangan merendahkan satu sama lain. Meskipun kita mempunyai kelebihan yang lebih besar dan mempunyai kelebihan yang sangat besar, kita tidak boleh merendahkan orang lain. Dari cerita tersebut singa kan melebihi kelebihan sangat besar daripada tikus. Tetapi singa itu ternyata membutuhkan tikus untuk menolongnya. Jadi kita harus saling tolong menolong sesama teman-teman. Jadi sesama teman kita harus saling tolong menolong dan tidak boleh merendahkan. Begitu. Ya, sekarang sudah jam berapa Mas Wandi? Jam 11, Pak Guru. Ya, sekarang sudah pukul 11:30. Ya, bel sudah juga berbunyi. Pelajaran hari ini telah selesai. Jadi terima kasih atas pelajaran pada hari ini. Kita lanjutkan besok lagi tentang ilmu pengetahuan alam. Terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa ya, kalian belajar di rumah ya. Tugas-tugasnya dikerjain ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.